Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Florencia Susilatu, mahasiswa Retaker PPG Guru Tertentu tahap 4 periode 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIK 8171015010870005. Pada hari ini tanggal 17 November 2025 saya akan membuat video pembelajaran IPAS kelas 4 dengan materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengambil absen dulu dengan nama, lalu yang hadir bilang hadir, yang tidak bilang tidak. Iya, yang pertama ada nama Rene, Sian Latu, Sergian Parisa. Iya, jadi semua hadir kah? Ya, Ibu. Oke, sebelum kita punya pelajaran, Ibu minta satu orang untuk maju berdoa. Jesya, silakan. Semua berdiri. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ya, tumbuhan sumber, perhatikan. Materi yang akan kita bahas di hari ini yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Tujuan yang pertama mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Perhatikan. Dan
mendeskripsikan. Fungsinya. Tujuan pembelajaran yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Ya, perhatikan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi tumbuhan sumber kehidupan di sini. Ya, perhatikan. Ya, kita lihat bahwa seperti manusia mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Bukan saja manusia dan hewan yang memiliki tangan dan kaki, tapi juga tumbuhan. Terus setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Kalau manusia, mata untuk apa? Melihat, tangan untuk? Nah, itu manusia. Sedangkan hewan juga memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Akar. Iya. Jadi fungsi akar adalah menyerap air dari dalam tanah. Oke. Kalau begitu, siapa yang tahu? Tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa bagian fungsi tumbuh-tumbuhan. Coba kalian jelaskan. Bagian tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan. Akar. Apalagi? Jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, perhatikan. Oke, dari setahu akar. Akar itu apa? Akar, siapa tahu apa itu akar? Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, berarti tumbuhan akan apa? Mati. Jadi tumbuhan itu, akar itu sangat penting bagi tumbuhan. Karena kalau akar dipotong, berarti tumbuhan itu mati. Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Siapa yang tahu ada berapa jenis akar? Dua. Ada berapa jenis akar dia? Apa saja?
batang. Siapa yang tahu contoh dari akar serabut? Contoh dari akar serabut. Siapa yang bisa menjawab? Contoh akar serabut, padi. Apa lagi? Jambu. Apa lagi? Rumput. Ya, jadi dia bilang akar serabut contohnya itu padi, jagung, dan rumput. Contoh lain? Contoh lain apa lagi? Coba perhatikan di sekeliling kalian. Di luar, di dalam. Kelapa. Apa lagi? Pisang. Durian. Apa lagi? Tidak. Bambu. Banyak contoh dari akar serabut. Ya, karena akar serabut itu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Kalau akar tunggang, siapa yang tahu apa itu akar tunggang? Ya, silakan Nata. Akar tunggang adalah, jawab saja. Siapa yang bisa membantu Ata? Jawab, akar tunggang itu apa? Iya, perhatikan. Akar tunggang adalah akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Akar tunggang adalah akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Contohnya apa? Mangga. Apa lagi? Jambu. Toh? Ya, coba kalian perhatikan. Apa lagi? Akar tunggang. Iya, apa lagi? Mangustan. Apa lagi? Apa? Pohon leci. Iya. Iya. Sudah tahu, sudah contoh banyak tahu. Kita banyak contoh yang ada di sekitar sini. Ya, kita perhatikan. Seperti wortel. Toh? Kita lihat bahwa singkong juga ubi jalar itu. Ya, kita lihat. Oke. Jadi kalau kita makan wortel itu kita makan akarnya. Toh? Karena berada di dalam tanah. Beda dengan tumbuhan yang lain yang berada di atas tanah. Wortel itu dia punya isinya itu ada di dalam tanah. Apa lagi selain wortel? Kasbi, batata, keladi. Toh? Jadi kalau kita makan kasbi atau singkong, berarti kita makan akar karena berada di dalam tanah. Ya, perhatikan. Ya, berarti dari sini kalian sudah mengerti bahwa tumbuhan sumber kehidupan, terus bagian tubuh tumbuhan. Oke, selanjutnya kita ada dalam bagian yang kedua yaitu batang. Tadi semua sudah tahu tentang akar, arti pengertian akar dan juga fungsinya. Sekarang batang. Siapa tahu pengertian batang dan fungsinya? Fungsi batang dalam tumbuhan itu apa? Untuk tumbuhan. Fungsi batang apa? Fungsi batang dia menghantar air, nutrisi dari dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, kita lihat bahwa ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang. Contohnya apa? Tidak. Pada batang, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang. Coba kalian lihat, kalian pikir kalau ketemu makan apa yang dihasilkan oleh tumbuhan itu melalui batang. Pisang, Ibu. Tidak. Koko, Ibu. Iya.
batang fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sekarang fungsi dari daun. Siapa tahu fungsi daun? Fungsi daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi tumbuhan ini yang membuat makanan itu lewat daun. Membuat makanan itu ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi kalau manusia itu dia membutuhkan makanan, dia harus berbuat apa? Masa baru bisa makan. Toh, kalau tumbuhan itu dia membutuhkan dari daun. Oke, perhatikan. Jadi daun fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Oke, perhatikan. Apa itu fotosintesis? Proses. Siapa yang bisa menjawab pakai tangan? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bang Pes, jawab. Proses menghasilkan makanan oleh tumbuhan itu. Iya. Proses menghasilkan makanan oleh tumbuhan. Ya, perhatikan. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasa lapar. Siapa yang merasa lapar dia mencari makanan? Semua lapar cari makanan toh? Hewan akan bergerak mencari mangsanya, sedangkan manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Jadi hewan kalau dia lapar, dia pergi cari mangsa untuk dimakan, supaya dia bisa kenyang. Sedangkan manusia kalau lapar dia pilih apa? Memasak, dibeli makanan di warung. Toh? Itu manusia dan hewan. Ya, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui apa? Ya, Ibu Guru minta tolong satu orang hapus papan tulis. Oke, pada tidak. Iya. Jadi masuk di topik B yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Iya, tadi Bu sudah katakan bahwa manusia dan hewan itu mencari makanan jika merasa lapar. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui apa nih? Caranya melalui fotosintesis. Jadi apa yang tadi jawab tadi apa? Fotosintesis adalah Proses menghasilkan makanan oleh tumbuhan itu. Proses menghasilkan makanan oleh tumbuhan itu. Proses menghasilkan makanan oleh tumbuhan. Ya, kita lanjut. Bagaimana tumbuhan mendapat makanannya? Coba siapa yang jawab? Bagaimana tumbuhan mendapat makanannya? Ketika tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses ini dinamakan proses fotosintesis. Ya, perhatikan gambar yang gambar. Jadi ini ada matahari, energi cahaya, klorofil, daun, lalu kemudian air di dalam tanah.
Lalu kemudian karbon dioksida. Lalu kemudian proses fotosintesis. Ini oksigen. Lalu karbon dioksida atau makanan. Lihat bahwa adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bertahan hidup, bisa bernapas dan makan. Bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting. Jadi fotosintesis ini menjadikan tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Dan ini membuat makanan dan hewan bergantung padanya. Lalu kemudian semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar lebih dahulu. Kalau tanaman mau dipanen itu berarti tanaman harus tumbuh besar loh. Kenapa panen makanan panen sayur akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam diskusi. Guru akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Untuk itu kelompok 1, kelompok 2. Masing-masing kelompok tulis pertanyaan. Ibu guru bisa hapus ini? Pertanyaan yang pertama, sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kedua, sebutkan jenis-jenis akar beserta pengertiannya dan sebutkan contoh-contohnya. Ibu guru kasih waktu 15 menit. Iya, jadi masing-masing kelompok kerja. Kemudian akan presentasi di depan kelas. Cepat kerja. Masing-masing kelompok kerja. Kelompok berarti kerja bersama. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan, Ibu Guru mau tahu. Dari penjelasan yang Ibu Guru sampaikan, kalian sudah bisa mengerti atau belum? Kemudian di sini siapa yang ketua kelompok? Ade. Lalu siapa yang sekretaris? Desya. Silakan bekerja. Mana Bu Guru ya? Tulis baik-baik supaya bisa kalau masuk di presentasi di depan itu bisa baca baik-baik. Ini supaya bisa masuk presentasi. Tentang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami dari kelompok 1. Baca soal dulu. Soal yang pertama. Sebutkan jenis beserta pengertiannya dan sebutkan contoh-contohnya. Jawaban: akar tunggal dan serabut. 1. Akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Contohnya mangga, jeruk, batu.
kalian sudah mengerti dan memahami tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi dan juga fotosintesis. Iya. Oke anak-anak, materi kita sampai di sini. Semua mengerti tak? Oke, semua tepuk tangan. Garuda Pancasila kian. Berdiri kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Semua belajar toh? Ya, semua belajar. Untuk itu, Ibu Guru minta satu orang maju berdoa. Maju.